Baik, Kang Wagun, tadi sempat terpotong terkait analisis Anda terhadap PKS. Apakah ini juga ada kaitannya dengan Jabar juga jadi basis massa terbesar PKS atau justru ini adalah keruntuhan dari PKS? Awalnya basis PKS, Mhm. dan itu masih bisa ditunjukkan dengan kinerja mesin partai dan loyalitas serta militansi para kader yang bisa mengangkat posisi ketiga menjadi posisi kedua di menit-menit terakhir. Itu bukti yang tidak bisa dibantah bagaimana mereka bekerja. Tetapi kemudian Rindu yang dalam hal ini menurut Quick Count berada di atas angin dan sudah sudah dinyatakan menang secara quick count, itu juga menunjukkan bahwa dominasi PKS itu tidak runtuh 100% karena yang menangnya bukan petarung yang memang sejak awal berhadapan dengan PKS gitu loh. Yang menangnya justru pasangan Rindu. Walaupun Maret 2018 saya sudah berbicara, Kang RK setelah kehilangan banyak kans mencari pendamping, saya bilang Kang UU itu masih bisa dilacak. Kang UU yang harus mendampinginya karena waktu itu sudah tidak ada. Dan ternyata bisa berhasil begitu. Kemudian ketika kemarin saya ditanya oleh media Indonesia mengatakan ini keruntuhan, yang memang secara politis ini keruntuhan. Semua kekuatan PKS dan Gerindra kan turun tuh ke Jawa Barat untuk mendukung itu. Menggenyot apapun dilakukan ya. Saya mengatakan apapun dilakukan itu dalam hal-hal yang positif ya, karena yang negatif saya tidak tahu. Tapi ternyata tetap saja dia ada di posisi 2, tidak bisa dari 3 kemudian menjadi ke 1. Memang agak berat sih kalau di Jawa Barat karena mayoritas, kalau mau jujur, mayoritas masyarakat Islam di Jawa Barat itu Islam moderat. Ahlus sunnah wal jamaah begitulah. Jadi milih-milihnya kalau nggak meninggal di tengah-tengah, ada yang di tengah-tengah itu kan Pak Rindu, pasangan Rindu kan, ya. Wakil dari ulamanya ada, begitu pengalamannya. Dia akhirnya milih yang itu gitu. Bukan yang nasionalis pure atau yang Islam, maaf, ini bahasa teori, yang Islam kanan gitu loh, enggak gitu. Jadi yang moderat yang dipilih akhirnya kan. Oke. Kang Fajar, kalau bicara masalah mesin partai juga, sudah sebandingkah menurut Anda loyalitas mendukung partai politik dengan sosok yang diusung partai tersebut sejauh ini? Gini ya, kadang-kadang kalau kita menganalisis pilgub dengan partai, dibilang tidak ada hubungan, ada hubungannya jelas. Tapi dibilang hubungannya erat, tidak juga. Ternyata misalnya kalau kita lihat, PDIP itu di Jawa Barat itu kurang lebih sekitar 20%. Tapi kemarin elektoralnya di Pak TB Hasanuddin, yang notabene ketua DPD PDIP di Jawa Barat, hanya mendapatkan kurang lebih berdasarkan quick count sekitar 12%. Dan ini tidak sinkron, tidak sejalan dengan apa yang diraih oleh PDIP Jabar kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang ada pengaruh, kadang-kadang tidak ada pengaruhnya juga. Jadi kalau saya sih melihatnya, kacamata publik melihat pilgub ini bukan dari sosok partainya, tapi dari sosok lebih kepada individunya. Dan kemudian bahwa kemudian di sana ada jaringan organ partai yang bergerak, pasti jelas, karena itu salah satu motornya. Dan menurut saya hubungannya antara iya dan tidak gitu. Kalau di antara partai dengan ini ya, dengan calon. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya ini partai pendukung sudah sangat loyal sejauh ini ya saat itu. Ada beberapa partai yang loyal, ada beberapa partai yang menurut saya juga hanya ikut-ikut saja, nggak loyal seperti mungkin katakanlah ada beberapa partai yang memang memperjuangkan gitu. Ada beberapa partai yang tidak juga, karena tidak semua kontestan itu berangkat dari orang-orang partai. Misalnya seperti Rindu itu dia tidak berpartai. UU-nya mungkin berpartai, tapi Kang Emilnya tidak berpartai. Kemudian Pak Saiku, menit-menit terakhir yang diambil itu pun bukan kader partai. Yang kader partai mungkin di sini ada Pak TB Hasanuddin, kemudian ada Pak Sudrajat, Pak Saiku. Yang lainnya mungkin tidak kader partai. Sehingga kemudian ada mesin partai yang bergeraknya kencang, ada mesin partai yang memang karena dia hanya mendukung saja, ya sudahlah gitu. Asal ada saja gitu. Jadi saya sih melihat seperti itu ya. Oke, menanggapi mesin partai Kang Wagun untuk Rindu khususnya ya, yang dari hasil quick count sudah ada di urutan pertama. Apakah memang sudah sangat baik? Saya melihat begini, figur anak angkat ya, itu ternyata dominan di Jawa Barat. Oke.
saya sebut istilah anak angkat karena dia bukan kan anak-anak kandung dari partai. Yang lainnya kan ada dari partai. Begitu. Terus kedua begini, ini persoalan partai. Ada beberapa, saya mau mengkerucutkan dengan Kang Fajar. Partai itu kadang-kadang seperti tadi karena bukan anak kandungnya, maka dia melakukan ambivalensi politik. Secara formal organisasional partai A mendukung si B, secara individual mendukung si C gitu loh. Jadi kalau ya itulah politik dua kaki istilah saya. Kalau tidak begitu, pasti yang lain juga akan suaranya menang. Apalagi kalau tadi dicontohkan di Kang TB ya, 20% ternyata menjadi 12%. Yang 8% kemana gitu loh. Berarti kan mesin partai itu bekerja kalau kadernya bekerja kan. Kalau kadernya secara individual, saya mau mendukung si B walaupun partai saya mendukung si C misalkan, mau bagaimana? Nah, yang kelihatan solid itu ya di PKS dan Gerindra, enggak ada lagi. Mungkin karena masih baru juga gitu ya, partainya golong baru jadi semangatnya masih militansinya masih kuat lah. Tapi yang lain kebanyakan begitu. Secara formal organisasional mendukung calon pasangan A, tapi secara individual, karena kan yang punya basis itu bukan partai sebetulnya, yang punya basis massa itu kader-kader partai, yang punya konstituen itu kan kader-kader partai. Kalau kata kader partai, oke deh partai saya mendukung si A, tapi kalian kan memilih saya waktu saya udah pilih apa yang saya perintahkan, bagaimana? Oke, tapi apakah bisa dikatakan ada sentimen negatif terhadap partai bahwa Anda katakan apalagi ini RK yang dalam posisinya saat ini posisi pertama adalah anak angkat, Anda katakan demikian tadi. Maksudnya? Artinya gini, tadi Anda katakan bahwa tiga paslon yang lain adalah mereka anak kandung lah ya dari partai-partai usungan. Betul. Sementara ini kan RK Anda katakan anak angkat gitu ya, bukan anak kandung dari PKB dan juga P3 gitu. Apakah ada arahan kita sebut sentimen negatif lah begitu dari warga Jawa Barat terhadap partai-partai tersebut? Warga Jawa Barat itu memang unik ya. Cepat berubah begitu loh. Cepat berubah dalam hitungan minggu. Apakah ini sentimen negatif? Enggak, saya pikir masyarakat Jawa Barat mungkin ya, dulu kan begini. Dulu memilih memilih PKS itu lantaran kemasannya Islam, banyak ulama di sana. Ya, terus begitu. Mungkin ini pilihan yang benar, mungkin. Tapi ketika ternyata PKS juga menunjukkan dirinya bahwa dia juga adalah partai, DPP-nya kena masalah, banyak juga kadernya yang kena masalah, kemudian berpikir ulang tuh masyarakat Jawa Barat. Nah, ketika ternyata yang dipilih adalah anak-anak kandung partai ternyata begini, maka ada semacam, bukan trial and error sih, pasti ini juga berdasarkan pengalaman mereka. Akhirnya memilih bukan anak kandung begitu dari partai. Apalagi ketika partai mengatakan kami membuka diri seluas-luasnya untuk siapapun yang terbaik walaupun bukan dari kader. Itu salah satu penyebab sehingga mungkin saja kader-kader di partai itu militasinya menjadi berkurang. Saya udah berpuluh-puluh tahun di sini nggak juga dipromosikan gitu. Akhirnya dia ya sudah, akhirnya main masing-masing, Kang. Coba kalau ketat, pokoknya setiap kader terbaik akan kami promosikan. Ketat gitu. Kami tidak akan membuka dari luar, kan tidak ada yang begitu semuanya. Akhirnya tuh masyarakat Jawa Barat berpikir, yang penting itu memilih figur. Betul. Bukan anak angkat atau anak kandung partai dari akhirnya. Partai mana saja. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan Kang Fajar. Ini juga menyangkut dari survei terkait dengan kantong-kantong suara mana saja atau wilayah mana saja yang menjadi kantong suara dari paslon-paslon unggulan khususnya Rindu. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.